Acara yang diselenggarakan pada tanggal 21 September 1998 ya. Saat itu Ratu Elizabeth beliau hadir dalam upacara penutupan Kuala Lumpur. Saya memberitahukan informasi kepada teman-teman yang mencari atau membutuhkan hosting terbaik. Haruka Host adalah solusinya. Halo guys, jumpa kembali bersama saya Basten. Hari ini seluruh dunia dikejutkan atau digegerkan dengan meninggalnya Ratu Elizabeth II yang meninggal di usianya yang ke-96 tahun. Ya, termasuk usia yang lumayan panjang ya teman-teman. Dan di tahun 2021 kemarin, suaminya Pangeran Philip meninggal, dan di tahun 2022 Ratu Elizabeth menyusul suaminya ya. Nah teman-teman, spesial konten kali ini ya untuk mengenang memoriam dari Ratu Elizabeth. Saya akan menampilkan konten kenangan ya saat kunjungan Ratu Elizabeth ke Malaysia dalam menghadiri sebuah acara yang sangat besar pada waktu itu. Tapi sebelumnya saya juga mau memberikan informasi kepada teman-teman di sini bahwa bukan hanya Malaysia ya, tetapi di Indonesia, Ratu Elizabeth pernah melakukan kunjungan. Harian Kompas melaporkan Ratu Elizabeth II bersama Pangeran Philip pernah berkunjung ke negara kita Indonesia saat mereka masih muda, yakni pada Maret 1974. Didampingi Pangeran Philip, Ratu Elizabeth berkunjung ke Bali, ke Yogyakarta, dan juga ke Jakarta dengan menggunakan kapal pesiar dan juga pesawat udara. Bali kala itu menjadi pintu gerbang keduanya saat berkunjung ke Indonesia. Sang Ratu dan Pangeran menggunakan kapal pesiar Kerajaan Britania untuk menuju ke Jakarta. Ini tentunya merupakan peristiwa unik sekaligus bersejarah karena Ratu Elizabeth II dan suaminya Pangeran Philip datang menggunakan kapal pesiar. Dan hari itu Ratu Inggris naik kapal pesiar Kerajaan Royal Yah Britania. Di Jakarta, Pangeran Philip dan Ratu Elizabeth II disambut Presiden Soeharto dan Ibu Tien. Keduanya menjadi tamu kenegaraan pertama Pemda DKI Jakarta dan disambut meriah dengan pawai ondel-ondel yang lengkap dengan tanjidor. Gubernur Ali Sadikin kala itu mengajak keduanya untuk berkeliling kota tua. Dan setelah itu, keduanya pun langsung menuju Yogyakarta dan diterima oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 di Keraton Yogyakarta. Ada sekitar 400 prajurit keraton saat itu lengkap dengan seragam tradisional yang menyambut keduanya. Lawatan ini saudara sekaligus juga tercatat sebagai peristiwa bersejarah dan penting yang kemudian membuat hubungan bilateral antara Inggris dan Indonesia menjadi lebih dinamis, kuat, maju, berkembang, dan hingga terbangunnya kemitraan strategis antara kedua negara. Ratu Elizabeth II saudara tidak pernah lupa kepada Indonesia. Setidaknya menurut mantan Duta Besar Inggris untuk Indonesia Muazzam Malik, Indonesia punya tempat khusus di hati Yang Mulia Ratu dan juga pemerintahannya. Oke, itu tadi kita sudah mendengarkan informasi ya teman-teman. Jadi ternyata Ratu Elizabeth pernah datang ke Indonesia di tahun 1974 pada masa pemerintahan Pak Harto. Dan selanjutnya teman-teman, saya akan melihat juga momen saat Ratu Elizabeth menghadiri sebuah acara di Malaysia. Acara apa? Mari kita saksikan bersama-sama. Ini Ratu Elizabeth turun dari kapal ya teman-teman. Ini di tanggal 22 Februari tahun 1972.
British anthem brings the Commonwealth Games to an end. Majesty the Queen short to leave the stage. Ada semacam suara tembakannya. Ini sang ratu masih muda ya teman-teman. Kiri kanannya lengkap dengan prajurit-prajurit berseragam putih. Led by Major Muhammad, accompanied by the band of the Royal Malay Regiment. Ada Merchant Bank ya, band. Come into Bukit Jalil. We'll take a break. Back in just a moment. Nah, bagi teman-teman yang penasaran, ini acara apa sih? Ini adalah acara yang diselenggarakan pada tanggal 21 September 1998 ya. Saat itu Ratu Elizabeth beliau hadir dalam upacara penutupan Kuala Lumpur 98 Commonwealth Games di Malaysia. Di acara meriah sekali ya teman-teman. Ampun tuanku, bawah duli-duli yang maha mulia, Deputi terhormat tuan-tuan dan puan-puan, hadirin sekalian. Sekian sahaja tamatnya bahagian pertama, Majlis Penutup Resmi Kuala Lumpur 98 Sukan Commonwealth ke-16. Kepada semua olahragawan dan olahragawati serta pegawai-pegawai dari negara-negara peserta, diucapkan tahniah, terima kasih dan selamat maju jaya. Selamat jalan dan hingga kita berjumpa kembali di Sukan Commonwealth ke-17 di Bandara Manchester tahun 2002. Your Majesties, Your Royal Highnesses, Your Excellencies, Ladies and Gentlemen. Ini banyak sekali ya. Ini Ratu Elizabeth-nya nih. Ada Pangeran Philips almarhum. All our sportsmen and sportswomen and officials of the participating nations, congratulations, thank you and good luck. Bon voyage and until we meet again at the 17th Commonwealth Games in the city of Manchester. Tadi Ratu Elizabeth sudah memberikan pidatonya teman-teman. Jadi video ini saya ambil yang cuplikan yang bukan bagian saat Ratu Elizabeth menyampaikan pidato. Ada yang tahu teman-teman ini di stadion mana? Yang pastinya
ada di Kuala Lumpur ya. Nama stadionnya apa saya tidak tahu ya. The Commonwealth Games as we look at Tanya Van Heer and the Australian athletes just waiting to get onto the track. Carl van der Kuyt there. They celebrate their participation in the games. Ratu Elizabeth dan suaminya. Ini kenangan ya teman-teman, video kenangan. So the British anthem brings the Commonwealth Games to an end. Back to the Queen. Lagu kebangsaan Malaysia ya teman-teman. So following the Malaysian national anthem, Her Majesty the Queen prepares to leave Bukit Jalil after officially declaring closed the Commonwealth Games of 1998. Bukit Jalil ya teman-teman. And Phil, there were many special moments over the 11 days, and you've been to many major championships around the world. As we look at the Australians, I'm just wondering what was ini a special moment for you? Sang Ratu mulai meninggalkan acara ya, mulai meninggalkan stadion. 20-kilometer scratch race in cycling. I'm biased, of course, because I covered the cycling events. But Michael rode so well to take it on the line. That will be in my memory for a long time to come. And of course, the arrival on the scene of the teenager Elena Burns from South Australia. She was magic. She got a gold and a silver, and she only came here to learn about sport at top level. Well, for mine, it was at the pool where the men in the 4x200 metre freestyle relay, Ian Thorpe, Daniel Kowalski, Matthew Dunn and Michael Klim, they broke the world record. Atto Bolden wasn't bad. I guess I'm showing my bias as well. The action at the track, the men's 100 metres was fantastic. Matt Shervington was superb. But Australia, 80 gold medals, 198 in total. Included 23 at the pool, 13 at the track, 9 in gymnastics, 9 in shooting, and 8 in cycling. Her Royal Highness receiving a warm round of applause from the Malaysian people here tonight. Pays their respects and farewell to the King and Queen of Malaysia. Dia melambaikan tangan ya teman-teman pada rakyat Malaysia. Over the next few days here in Malaysia, they will have a number of official functions to attend, and in fact they will do them separately. His Royal Highness Prince Philip has a number of other functions, while the Queen will go elsewhere, making sure they see a lot of Malaysia in what is for them a very rare visit to this country. Oke ya teman-teman, Sang Ratu sudah meninggalkan stadion, dan itu tadi teman-teman kenangan yang bisa kita lihat, kita saksikan di tahun-tahun saat Ratu masih kuat ya, masih muda. Ya, saya pribadi turut berduka cita. Semoga Ratu Elizabeth bahagia di surga. Oke teman-teman semuanya, terima kasih sudah menyimak video ini. Saya Bastian Sebo, sampai jumpa lagi.